Hai guys, welcome to channel NSID. Di video kali ini kita akan masuki cerita pada chapter 2 yang berjudul Kill Steal. Bagaimana cara Ainz mengalahkan Elf King dan tujuan apa yang Ainz lakukan di saat teokrasi sedang berperang dengan Elf Country. Oke, daripada lama-lama, berikut pembahasan Light Novel of Lord volume 16 part 2. Marsekal Valerian yang bertugas sebagai komandan militer teokrasi. Saat ini dia sedang menghadiri rapat penting dengan sejumlah anggota staf operasional. Di rapat tersebut, mereka semua membahas mengenai hasil perang sebelumnya yang tertulis pada laporan dokumen. Pada laporan tersebut dijelaskan bahwa pada pertempuran sebelumnya, pasukan dari pihak teokrasi mendapatkan korban yang relatif sedikit. Menurut laporan, hal itu karena dari pihak teokrasi memiliki jumlah magic caster yang dapat menyembuhkan tentara yang terluka. Melihat dari hasil pertempuran semalam, Valerian memutuskan untuk membuat strategi bertahan. Hal itu dikarenakan agar serangan tengah malam yang dilancarkan oleh pasukan elf dapat mereka atasi. Dengan begitu, mereka harus berjuang beberapa saat lagi hingga bala bantuan dari Black Scripture tiba. Sebenarnya Valerian berpikir bisa saja mereka menghabisi garda depan dari pasukan Elf Country. Namun itu akan memberikan dampak yang begitu besar terhadap lingkungan hutan. Mengingat mereka hanya perlu alat tempur berupa katapult dan panah api untuk memusnahkan ras Elf. Namun dari pihak petinggi teokrasi melarang Valerian menggunakan strategi tersebut. Sebaliknya para petinggi meminta Valerian untuk melawan ras elf menggunakan sihir. Bagi Valerian sendiri, misi penaklukan kali ini merupakan tugas yang sulit. Meskipun begitu, Valerian merasa tidak cemas sama sekali karena dia tahu hanya seorang pahlawan yang dapat mampu mengalahkan seorang pahlawan. Dan dalam invasi kali ini akan datang seorang yang dianggap sebagai kartu truf selain teokrasi untuk membunuh Elf King. Di saat Valerian sedang menyusun sebuah rencana, tiba-tiba datang staf yang memberikan informasi padanya bahwa bala bantuan telah tiba. Seketika itu Valerian bangkit dari kursinya dan memberitahu kepada seluruh stafnya jika strategi bertahan tidak lagi diperlukan dan pasukan yang berada di garis belakang harus segera dikirim ke garda depan. Valerian berkata jika perang akan segera berakhir. Kali ini berpindah ke sisi lain. Seminggu telah berlalu sejak Ainz, Aura, dan Mare telah pergi dari desa Dark Elf. Sejak saat itu, Ainz terus mengamati pertempuran antara teokrasi dengan Elf Country. Di pertempuran tersebut, pihak Elf Country menggunakan semacam dinding kayu yang dapat mereka dorong maju. Namun dinding itu tidak dapat mencegah serangan panah dengan skill khusus. Menurut Ainz sendiri, akan lebih mudah untuk memanggil Angel untuk menyerang dari atas, tapi akan lebih bijaksana untuk membakar hutan yang merupakan tempat tinggal ras elf. Dari sudut pandang Ainz sendiri, para komandan dan staf teokrasi tidak bisa bekerja dengan baik. Namun setidaknya bisa saja ada alasan lain yang membuat mereka memutuskan hal tersebut. Kemudian alasan Ainz ikut terlibat dalam peperangan kali ini adalah karena mereka akan menjalankan rencana sidestep. Di dalam game Yggdrasil, mereka hanya terus mengamati kedua pihak yang sedang berselisih. Di samping itu, mereka akan mencuri hadiah yang diincar oleh kedua pihak di saat mereka semua lengah. Namun tujuan Ainz lebih spesifik, yaitu mengincar magic item di kastil ibu kota Elf Country. Hal ini mengingat biasanya keluarga kerajaan akan menyimpan berbagai magic item yang kuat di ruang harta. Oleh karena itu di rencana kali ini, mereka akan mengambil magic item dari ras elf sebelum teokrasi melakukannya. Di samping itu juga, mereka akan mendapatkan keuntungan tambahan karena Ainz tidak akan berkonflik dengan pihak selain teokrasi. Kebetulan Ainz telah menerapkan strategi ini beberapa kali selama di game Yggdrasil. Namun ada masalah lain.
Mereka harus mengumpulkan beberapa informasi dan memastikan jika ras elf memang betul memiliki magic item tersebut. Bahkan jika keluarga kerajaan memilikinya, sangat mungkin bahwa mereka akan membawa seluruh harta tersebut. Bukan tidak mungkin magic item itu telah dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Yang paling penting untuk diingat oleh Ainz adalah bahwa magic item bukanlah komoditas, melainkan itu hanyalah hadiah keberhasilan untuknya. Sekarang Ainz hanya memikirkan kepentingan untuk Nazarik. Dan dalam rencana kali ini, Mare akan bertanggung jawab atas barisan depan dan pertahanan. Sementara Aura akan mengawasi dan mengamankan jalan untuk mereka. Bukan itu saja, pakaian dikenakan mereka berdua kali ini berbeda dengan biasanya. Aura mengenakan pakaian seorang archer, sedangkan Mare mengenakan pakaian defensif. Perlengkapan mereka berdua tidak disediakan oleh Ainz, melainkan pemberian dari buku-buku Chakma. Mau tak mau Ainz merasa ingin berkata, mengapa temannya memberikan baju seperti itu pada Mare. Baju zirah yang dikenakan oleh Mare tampak terlihat terbuka dan sebenarnya akan lebih pantas untuk dikenakan oleh seorang wanita. Namun bisa dikatakan baju tersebut tetap menyimpan sejumlah besar kristal data. Kekuatan pertahanan dari baju besi dapat dikatakan sebagai jumlah total dari kualitas dari logam yang digunakan, jumlah logam dan kristal data. Oleh karena itu, bukan berarti tubuh Mare juga tidak memiliki perlindungan, tapi setidaknya kristal data akan melindunginya. Dengan kata lain, itu dilindungi oleh aura magic. Perlengkapan yang tepat untuk seorang tanker adalah baju zirah yang berat, seperti baju zirah albedo misalnya. Buku-buku Chakma juga memiliki kelemahan tidak bisa memakai baju besi, tetapi dia memiliki perisai di masing-masing lengannya, dan juga memiliki keterampilan khusus yang membuatnya lebih padat seperti benda kental. Ainz yakin buku-buku Chakma memberikan baju itu pada Mare, bukan untuk bertempur, melainkan untuk hobinya sendiri. Setelah memastikan jika pasukan teokrasi telah memasuki ibu kota Elf Country, Ainz dan lainnya mulai melakukan rencananya. Hal pertama yang dilakukan oleh Ainz setelah memasuki kastil adalah mengumpulkan informasi dengan menangkap salah satu elf dan tidak meninggalkan saksi satupun. Setelah beberapa kali kesempatan, Ainz menangkap elf wanita yang tampak seperti pelayan. Tapi sayangnya, dia tidak memiliki banyak informasi berharga. Ketika Ainz menyadari bahwa dia tidak akan mendapatkan informasi apapun dari pelayan tersebut, dia membunuh pelayan itu tanpa ragu-ragu dan mengirim mayatnya ke Ursus dengan transfer gate. Sementara itu, pihak teokrasi masih dalam pertempuran, namun hanya masalah waktu hingga mereka tiba ke dalam kastil. Fakta bahwa Elf King tidak muncul di medan perang, itu artinya dia bisa saja telah melarikan diri dari Elf Country. Menurut Ainz sendiri, ruang harta adalah area terlarang yang sepertinya berada di lantai paling atas. Ruangan tersebut terletak di 2 lantai di atas kamar pribadi Elf King. Pada akhirnya mereka sampai di ruangan dekat kediaman Elf King. Namun dari kejauhan, mereka melihat Elf King di ruangan tersebut. Elf King yang saat itu sedang duduk, tiba-tiba langsung menyadari keberadaan Aura dan Mare, meskipun mereka berdua sedang bersembunyi menggunakan sihirnya. Kemudian pada saat itu juga, Aura dan Mare bersiap untuk memulai pertempuran. Sementara itu, Ainz tetap mengawasi mereka berdua. Saat itu, Ainz sadar jika Elf King hanya menyadari keberadaan Aura dan Mare dan tidak dapat melihat dirinya. Dekem yakin Aura dan Mare merupakan cucunya dan juga memiliki potensi menjadi lebih kuat. Dekem merasa sangat bodoh karena baru menyadari hal itu. Mendengar Dekem memanggil Aura dan Mare sebagai cucunya, Ainz menduga jika Elf King bisa saja merupakan buku-buku Chakma yang telah dikirim ke dunia ini, tapi tanpa tubuh lendirnya seperti Solution. Namun buku-buku Chakma adalah seorang wanita, jadi seharusnya bukanlah dia. Tapi bisa saja dia adalah Akemi yang merupakan adik dari Yamaiko dan juga membuat karakternya sebagai ras elf.
Setelah Ainz mendengar jika Elf King menyebut dirinya Dekem Haugen, seketika itu Ainz merasa yakin jika Elf King bukanlah adik Yamaiko. Jadi dia tidak ingin mengulur waktu lebih lama lagi. Jika Dekem lemah, Ainz bisa membuatnya lumpuh dan menulis ulang ingatannya. Namun dari pengamatan Ainz, Elf King memiliki HP yang tinggi untuk rata-rata makhluk di dunia ini. Sementara itu, Elf King mulai berjalan untuk mendekati Aura dan Mare. Dekem mengatakan jika dia akan membuat keturunan dengan mereka berdua. Namun Dekem sadar jika Mare ternyata adalah lelaki. Ainz yang melihat Aura dan Mare ingin dilecehkan oleh Dekem. Seketika itu meninju wajah Dekem dengan sangat keras hingga membuatnya terpental sangat jauh. Saat itu darah keluar dari kedua hidung Dekem yang bangun dalam kebingungan. Mempertimbangkan kekuatan Dekem yang disimpulkan dari total HP dan MP-nya, Dekem diperkirakan setidaknya berada pada level 70, tetapi tidak lebih dari level 80. Namun ada satu hal yang harus diperhatikan. Meskipun tidak ada hal seperti itu di game Yggdrasil, namun mungkin saja di mana HP dan MP tidak meningkat, tetapi levelnya sendiri bisa berada di level 100, tetapi HP dan MP-nya seperti player level 70. Kemudian Dekem mulai bangun dalam keadaan sangat kesal. Menurutnya Mare adalah seorang necromancer yang telah memanggil undead untuk menyerangnya secara tiba-tiba. Kemunculan Ainz bukanlah dari sihir pemanggilan, melainkan kasus di mana ia tidak terlihat oleh pandangan Dekem sejak awal. Kemudian Ainz mengatakan pada Dekem jika mereka akan bertarung satu lawan satu dengan cara adil agar memutuskan siapa yang lebih kuat antara mereka berdua. Mendengar hal itu, Dekem tertawa terbahak-bahak seakan dia mendengar sebuah lelucon dari Ainz. Seketika itu juga, tiba-tiba permukaan tanah mulai bergetar. Ainz mengalihkan pandangannya dan mengaktifkan sebuah magic scroll untuk pertahanan dirinya. Sementara itu, gumpalan tanah yang berkumpul di depan Dekem menjadi satu sosok raksasa. Itu adalah sosok elemental yang juga diketahui oleh Ainz, makhluk yang tidak mungkin dipanggil dengan cara biasa, sehingga membuat Ainz sangat terkejut dan kewaspadaannya langsung meningkat. Setelah itu, Primal Earth Elemental mulai menyerang Ainz dengan tinjunya. Namun Ainz dengan mudah menghindari serangan yang lambat seperti itu. Ainz bersiap untuk mengeluarkan staffnya, tapi dia tidak jadi mengeluarkannya karena lawannya masih mengira jika dia adalah undead biasa. Sehingga Ainz berpikir dia tidak harus menunjukkan seluruh kekuatannya, karena bagaimanapun juga Dekem hanyalah seorang summoner. Kemudian Ainz mulai memprovokasi Dekem dengan mengatakan jika summoner lebih lemah dari makhluk yang dipanggil, jadi sudah sepatasnya bahwa Dekem lebih lemah dari Ainz karena Dekem tidak bisa berhadapan secara langsung dengannya. Ainz juga mengatakan jika Dekem sama sekali tidak memiliki pertahanan dari kematian instan. Pada saat yang sama, Dekem langsung mengeluarkan mantra tingkat ke-10-nya. Sesuai prediksi Ainz, jika Dekem bisa menggunakan sihir tingkat ke-10, tetapi Dekem telah mengeluarkan mantra sihir yang terbilang merepotkan bagi Ainz sendiri. Sihir yang dikeluarkan oleh Dekem sebelumnya memiliki 3 efek. Yang pertama, secara bertahap mengembalikan kekuatan fisik untuk jangka waktu tertentu. Namun jumlah pemulihannya sangatlah kecil, jadi tidak terlalu berguna. Berikutnya adalah perlawanan total terhadap kematian instan. Kemudian untuk efek ketiga, yaitu dapat membangkitkan seseorang ketika dia mati, dan kebangkitan tersebut tidak menyebabkan level turun. Meskipun ada sihir kebangkitan seperti Phoenix Flame, sihir ini sering digunakan untuk mencegah kematian yang tidak disengaja. Tapi tinggi kemungkinan mereka akan mati jika terkena beberapa serangan mematikan. Kebetulan sihir ini juga termasuk dalam kategori sihir kebangkitan. Jadi itu mungkin untuk menghindari kematian dari kartu truf milik Ainz sendiri. Sementara saat itu tatapan Dekem dialihkan. Ainz mulai bergerak sedikit sambil mengeluarkan magic scroll untuk memperkuat dirinya.
Di saat Primal Earth Elemental hendak menyerang lagi, Ainz langsung mengeluarkan Wall of Skeleton untuk membuat dinding setiap kali dia ingin diserang. Kemudian Ainz mengatakan pada Dekem jika dia tidak memiliki banyak waktu lagi, mengingat pasukan teokrasi dalam waktu dekat akan tiba di tempat mereka. Mendengar hal itu, Dekem memberitahu jika itu bukan masalah untuknya. Ainz berpikir mungkin saja pihak teokrasi memiliki cara untuk mengalahkan Dekem dengan cara memanggil Angel peringkat tertinggi untuk mengalahkannya. Alasan sampai saat ini Ainz tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya adalah hal itu agar Dekem tidak melarikan diri. Hal ini mengingat bisa saja dia memiliki kemampuan untuk menghilang secara tiba-tiba. Itulah mengapa Ainz bahkan tidak memanggil Undead, apalagi meminta bantuan dari Aura dan Mare. Jika Ainz melepaskan Dekem, bisa saja dia akan muncul suatu saat dan mengincar Aura dan Mare di masa depan. Oleh karena itu, hal terbaik untuknya adalah membuat Dekem menjadi lemah dan dibunuh oleh pihak teokrasi. Sudah 20 kali sejak Ainz mengeluarkan mantra Wall of Skeleton untuk mengulur waktu dari serangan Primal Earth Elemental. Ainz tahu Dekem yang sebagai seorang summoner sudah sepantasnya Dekem bisa membuat makhluk summonnya menjadi lebih kuat dari dirinya. Tapi itu akan mengkonsumsi mana terus-menerus selama pertempuran. Kemudian dengan serangan penuh dari Primal Earth Elemental, meninju terus-menerus sampai membuat tembok berlapis milik Ainz semua telah dihancurkan. Saat itu Dekem telah melihat Ainz. Ainz yang sadar akan hal itu mulai menjaga jarak dan mengaktifkan Magic Scroll-nya. Seketika itu juga, kabut berwarna mulai muncul di seluruh ruangan dan menutupi penglihatan Dekem. Kemudian Dekem mengaktifkan sihir tingkat keempat bernama Vibration. Ini adalah sihir yang mendeteksi getaran kecil apapun dan menggunakannya untuk merasakan keberadaan lawan. Namun hal itu sia-sia menurut Ainz, karena dia saat ini menggunakan mantra untuk mengambang di atas permukaan tanah. Setelah itu, Dekem mengeluarkan mantra tingkat ke-9 yang bernama Storm. Seketika itu badai mulai muncul bersama dengan hujan yang begitu lebat. Primal Earth Elemental tidak akan tahu di mana Ainz berada, tapi itu berbeda untuk Dekem sendiri. Karena badai itu semakin kencang dan membuat pergerakan Primal Earth Elemental menjadi lebih lambat, Dekem pun menghentikan sihirnya. Dekem saat itu mulai merasa sangat jengkel karena kesulitan melawan Ainz selama ini. Di samping itu, Ainz mulai mengajukan pertanyaan pada Dekem mengenai lokasi harta dan nama dari monster yang dia panggil. Dekem pun menjawab, menurutnya harta karun dari ras elf adalah dirinya sendiri. Dan untuk makhluk yang dia panggil adalah Behemoth. Mendengar jawaban tersebut, Ainz ingat betul jika makhluk yang dipanggil oleh Dekem bukanlah Behemoth, melainkan bernama Primal Earth Elemental, karena dia tahu Behemoth tidak berwujud seperti itu. Tiba-tiba pada saat itu, Dekem melihat ke arah tangga di belakang Ainz. Dia sadar jika pasukan teokrasi telah memasuki kastil istana. Ainz pun memberitahu pada Dekem jika dia tidak memiliki banyak waktu lagi karena mananya akan segera habis. Dekem bertanya pada dirinya sendiri, mengapa dia tidak mampu mengalahkan ras Undead, padahal dia adalah elf terkuat yang pernah ada dan keturunan dari salah satu ras elf yang pernah menaklukkan dunia ini. Kemudian Ainz memutuskan untuk berhenti mengulur waktu dan berniat menghabisi Primal Earth Elemental. Setelah itu, Ainz mengeluarkan mantra yang disebut Cacophonous Burst untuk memusnahkan Primal Earth Elemental. Dan seketika itu juga Ainz menggunakan Reality Slash pada Dekem. Kemudian pada saat itu, Dekem menerima luka fatal dan merasa kesakitan. Setelah itu, Ainz memberikan saran pada Dekem untuk segera menyerah. Sayangnya Dekem menolak saran tersebut karena dia merasa memiliki harga diri yang tinggi untuk dia perjuangkan. Dan dia juga takut akan mati berulang kali jika dia terkena sihir yang kuat dari Ainz. Kemudian Dekem langsung melihat ke arah tangga di belakang Ainz dan mulai berlari. Ainz yang melihat Dekem mengabaikan sarannya
berniat membunuh Dekem sambil mengeluarkan mantra time stop. Sayangnya sihir itu tidak berpengaruh pada Dekem. Namun Ainz telah menempatkan mantra peledak pada tangga, sehingga Dekem yang saat itu melewati tangga terkena sejumlah ledakan sebanyak 3 kali. Kemudian Dekem melompat menuruni tangga. Dia merasa jika dia tidak dikejar oleh mereka bertiga. Ainz tetap berusaha memanggil Dekem untuk segera menyerah. Tapi bagi Dekem sendiri, saran itu tidak bisa dia terima karena tidak menjamin keselamatannya secara penuh. Namun saat itu, Dekem tiba-tiba mulai berjalan ke arah Ainz. Melihat hal itu, Ainz bersiap untuk mulai bertarung lagi. Ainz senang bahwa Dekem memiliki keinginan untuk bertarung meskipun HP-nya tinggal sedikit. Sayangnya Dekem sedikit menyimpang dari rute Ainz dan tidak ada tanda-tanda untuk melambat dan tetap bergerak dengan cepat. Ainz segera menyadari bahwa tebakannya telah salah. Hal yang paling merepotkan bagi Ainz adalah Dekem akan mencoba melarikan diri dengan berbagai cara. Kemudian Ainz mengeluarkan perintah pada Aura untuk menembak bayangan Dekem menggunakan busurnya. Namun meskipun panah itu mengenai bayangan Dekem, dia tetap bisa berjalan. Saat itu Ainz mendengar jika Dekem mulai menuruni tangga lagi dan terdengar sebuah ledakan yang telah dipasang sebelumnya. Jadi Ainz yakin saat ini Dekem mulai berjalan melambat. Karena mana Ainz tinggal sedikit dan Dekem kebal dengan mantra kematian instan dan time stop, Ainz langsung memerintahkan Mare untuk segera mengejar Dekem. Ketika Mare mulai berjalan menjauh, awalnya Ainz berpikir akan lebih baik untuk memberikan sejumlah undead pada Mare untuk digunakan sebagai perisai. Tapi menurutnya akan lebih baik digunakan ketika situasi tak terduga itu terjadi. Kemudian Ainz memutuskan segera pergi ke ruang harta bersama dengan Mare sebelum pasukan Slantocracy tiba ke tempat mereka. Oke, itulah pembahasan untuk part 2 kali ini. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Jangan lupa like, share, subscribe, and see you next time. With